Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang pengukuran variabel, definisi operasional, dan skala. Nah, dalam penelitian, ini pengertian variabel itu adalah konsep atau masalah yang diteliti yang memiliki bermacam-macam nilai. Bisa suatu objek, sifat, atribut, nilai dari orang, kegiatan, yang memiliki macam-macam variasi antara satu yang dengan yang lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Ya, tujuannya untuk diteliti, ya misalnya apa? Misalnya Anda meneliti tentang masalah profit, ya Anda meneliti tentang Anda cari profitabilitas ya, di masing-masing perusahaan A, B, C. Kemudian yang paling mudah misalnya kita mengukur tentang tinggi badan mahasiswa misalnya. Nah ini kita ukur ya mahasiswa satu kelas akuntansi kita ukur ya. Nah, ini berapa tingginya? Nah kemudian variabel harus dapat diukur. Ya. Di sini kalau variabel tidak bisa diukur, ya ini harus ada suatu proses untuk membuat suatu ya, apa yang disebut indikator. Ya. Indikator. Jadi misalnya indikator itu kalau Anda apa namanya ini petunjuk ya, penunjuk misalnya gini, Anda naik motor nih, ada motor, oh ini motornya ngebut itu berapa kecepatannya? Anda lihat apa? Speedometer. Anda lihat, oh di situ ada speedometernya, oh 100. Nah, berarti kecepatan dari motor Anda itu adalah 100 km per jam. Nah, terus Anda lihat lagi, oh ini kok pelan-pelan. Nah, ini berapa pelan-pelan? Oh iya, 4. Anda lihat, oh ini ternyata 40 km per jam. Nah, ini santai ya kan. 40 km. Nah, ini hati-hati. Misalnya seperti itu. Jadi indikator itu untuk mengukur ya. Jadi kecepatan itu diukur oleh apa? Oh, indikator. Nah, ini untuk variabel yang tidak dapat diukur. Ya, karena ini. Karena kita harus bisa mengukur melalui suatu alat pengukuran. Nah, kalau tinggi badan tadi nggak usah di apa namanya kita ngukurnya pakai meteran kan. Nah ini alatnya pakai meteran. Tapi kalau misalnya kita mau mengukur misalnya kinerja itu atau kepuasan kerja. Nah Anda harus lihat kepuasan kerja. Yang namanya orang puas kerja itu gimana? Nggak kelihatan indikatornya. Nah maka harus kita lihat dulu indikatornya apa pengukur orang puas kerja itu karena apa. Ini harus kita lihat, kita identifikasi dulu. Oh, puas kerja itu berarti dia kalau pagi berangkat kerja itu pasti berangkatnya pagi, satu, tidak pernah terlambat. Dua, mungkin dia apa namanya bersemangat. Nah, kemudian mungkin kalau dia puas bekerja itu kerjaan diselesaikan dengan cepat. Nah, ini indikator, Saudara. Jadi variabel itu bisa diukur dengan menggunakan indikator. Nah, indikator. Tapi ada juga variabel yang tidak diukur dengan indikator, tetapi bisa langsung kita lihat ya hasilnya, angkanya berapa. Misalnya kayak profit tadi. Profit itu kita lihat bisa kita lihat angkanya. Tinggi badan bisa ya diukur. Tinggi badannya berapa? 78. Oh, 178, 160, 150. Nah, ini bisa kelihatan. Bisa langsung ya. Tapi kalau ada variabel-variabel yang tidak bisa langsung kita apa namanya? Kita ukur, yang namanya variabel yang kualitatif ya. Kalau variabel yang bisa kita ukur langsung itu variabel yang kuantitatif. Nah, untuk kepentingan penelitian, konsep bisa berubah menjadi suatu variabel ya, konsep itu misalnya tentang penelitian tentang konsumsi. Jadi konsumsi itu apa? Mau makanan ringan, makanan lemak, makanan berserat, nah, ini bisa menjadi variabel. Itu konsep ya. Sama juga tadi ya misalnya konsep tentang motivasi kerja, konsep ya. Ukurnya gimana? Wah, jadi yuk kita lihat lagi apa namanya indikator dari apa namanya motivasi itu apa. Orang termotivasi kerja itu apa ciri-cirinya. Nah ciri-cirinya ini tadi A B C D E. Ciri-cirinya berangkat pagi, tidak pernah terlambat, sering lembur. Nah seperti itu konsep itu.
Nah, ini apa ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya nanti menjadi apa namanya variabel apa indikator ya, untuk menjelaskan konsep dari motivasi kerja. Nah, kemudian ada teknik pengukuran variabel observe dan unobserved. Ya, observe itu langsung dilakukan berdasarkan skala. Nah, ini tadi ya, observe, jadi bisa dilihat. Nah, ini istilahnya kalau tadi yang variabel kuantitatif itu variabel yang observe. Nah, kemudian ada variabel yang unobserved. Ya, dilakukan dengan melakukan melalui indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tadi. Nah, tadi misalnya konsep tentang kepuasan kerja, itu konsep tentang motivasi, misalnya tentang keperilakuan akuntansi, perilakuan akuntansi syariah misalnya. Nah, ini unobserved ya, unobserved. Ya, jadi kenapa? Ya karena kita harus menentukan dulu ya indikatornya apa. Nah, itu. Baik. Nah, ini perbedaannya pengukuran contoh dan perbedaannya ini ya. Nah, kalau observe ini panjang, tinggi, berat, luas, ya, tinggi badan, ya, diukur langsung ketemu angkanya kan. Berat badan ditimbang langsung ketemu angkanya. Luas diukur pakai meteran ketemu angkanya. Pendapatan diukur bisa langsung dilihat dari laporan keuangannya. Profitabilitas bisa langsung dilihat dari laporan. Nah, kemudian ada yang unobserved. Tadi motivasi, kepuasan, loyalitas, ada komitmen, kepercayaan. Ya, oke. Kemudian variabel perbedaan notasi, ya, notasi ini yang observed dan unobserved. Nah, kepuasan ini unobserved, ya, unobserved. Ini kepuasan, ini variabel kepuasan kerja. Indikatornya apa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini indikatornya. Ya. Kemudian pendapatan. Nah, nggak ada. Ya. Karena apa? Karena langsung bisa ditentukan melalui apa? Laporan keuangan. Nah, next, kemudian model indikator penelitian reflektif. Nah, ini penelitian reflektif indikator dipandang sebagai variabel, ya, indikator dipandang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten. Oleh karena itu, angka dalam indikator reflektif harus menunjukkan pola intercorrelation agar dapat diterima sebagai pengukuran. Ya. Nah, ini penelitian yang reflektif ini tadi. Ya. Nah, kenapa reflektif? Ya karena dia dipengaruhi oleh variabel laten. Ya. Variabel latennya apa? X1, X2, X3, X4, X5 itu tadi. Nah, ini bisa juga menjadi indikator. Ya. Nah, ini penelitian yang reflektif. Kemudian ada penelitian yang formatif. Nah, Anda lihat nih panahnya perbedaannya. Nah, kalau penelitian formatif, indikator ini dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten. Ya. Oleh karena itu, angka dalam indikator formatif tidak harus menunjukkan pola intercorrelation agar dapat diterima sebagai pengukuran. Nah, ini Anda lihat pendidikan, tempat tinggal, ya, jenis kelamin, status ini berpengaruh terhadap status sosial ekonomi. Ini variabel yang formatif, ya, pengaruh. Anda lihat panahnya, nah, panahnya ini dari pendidikan ke status sosial. Nah, ini panahnya, arahnya. Jadi arahnya itu apa namanya dari kiri ke kanan. Kalau tadi yang ini dari kanan ke kiri. Nah, ini penelitian yang reflektif. Nah, kemudian pembagian variabel ya berdasarkan sifatnya. Ya, ada variabel dikotomis, ada variabel kontinu. Ya, variabel dikotomis itu memiliki dua nilai. Ya, namanya D ya. D itu dua. Dikotomis ada dua nilai. Misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan. Ya. Kemudian ada variabel yang namanya variabel kontinu. Ya, variabel yang mempunyai nilai dalam satu variabel tertentu. Misalnya berat badan. Berat badan Didi 50 kilo. Berat badan Dodo 62. Nah, ini langsung ya. Kontinu ini.
Nah, ini. Tapi ini berat badan ini kan kalau kita lihat ini ya, ini tidak ada apa namanya rentang interval yang sama kan gitu ya. Sekarang kok kita pikir juga tidak ada dia, tapi dia memiliki satu nilai, ya, langsung menunjukkan nilai tertentu. Nah, dia tidak memiliki nilai nol dan dia apa namanya tidak memiliki rentang tertentu. Dan dia dalam suatu rentang variabel tertentu. Nah, kemudian ada pengukuran subjektif dan pengukuran objektif. Ya, ini ya, pengukuran subjektif dan objektif. Bagaimana kita mengukur suatu variabel ya, ini secara subjektif maupun objektif. Secara objektif tentu saja kita harus melakukan satu pengukuran yang dengan menggunakan metode pengukuran yang sudah diuji ya, sudah teruji. Misalnya apa? Dengan menggunakan kuesioner, kemudian juga dengan menggunakan rumus-rumus. Nah, ini sudah jelas ya, mengukur pendapatan dengan rumus pendapatan. Nah, kalau rumus pendapatan berarti kita berpikir tentang rasio dari pendapatan itu tadi. Nah, rasionya berapa? Nah, kelihatan. Nah, ini secara objektif. Tapi ada juga mengukur secara subjektif. Nah, bagaimana mengukur secara subjektif tadi? Nah, secara subjektif tentu saja kita berdasarkan dari pengalaman seseorang, misalnya kita tanya, yo pendapatan Anda gimana? Oh, pendapatan saya tinggi, pendapat saya rendah dan sebagainya. Karena apa? Dia mengukur dari subjektif dari cara berpikirnya dia sendiri. Ya, dari cara berpikir mengukur apa narasumbernya itu sendiri. Narasumbernya yang ngomong. Misalnya gini, dia punya pendapatan 1 juta, dia bilang wah pendapatan saya sedikit, per hari 1 juta. Sedikit dia bilang. Nah, tentu saja ini subjektif sekali kan, 1 juta. Nah, kalau Anda bandingkan dengan yang lain, mungkin ada pendapatan 1 juta tuh dia harus sampai 1 minggu, sampai 1 bulan untuk mencari uang 1 juta. Nah, ini tentu saja subjektif, saudara. Nah, itu bedanya ya, pengukuran subjektif dan pengukuran yang objektif. Baik, kemudian yang berikutnya pembagian variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Ini ada variabel independen, variabel dependen, kemudian variabel moderator, dan ada variabel intervening. Nah, kalau independen, Anda lihat ini upah berpengaruh terhadap semangat kerja. Anda lihat nih, berpengaruh. Anda lihat panahnya dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri berarti upah ini yang mempengaruhi semangat kerja. Jadi semangat kerja ini adalah variabel yang dependen. Karena apa? Dipengaruhi oleh upah. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ini ada variabel moderasi atau moderator. Nah, di sini Anda lihat ini ada hubungan ya antara upah dan semangat kerja. Nah, di sini dimoderasi oleh apa? Oleh faktor apa ini? Faktor L kerja, ya, L kerja. Faktor kerja ya, semangat ini semangat kerja dipengaruhi apa? Dari loyalitas kerja, ini maksudnya gitu. Variabel moderator loyalitas kerja. Ini bisa saja dia menjadi moderasi. Artinya apa? Bisa memperkuat atau memperlemah. Nah, loyalitas kerja di sini. Jadi kalau Anda membaca ada variabel moderasi seperti ini, bacanya gini. Upah upah dari karyawan yang memiliki loyalitas kerja akan mempengaruhi semangat kerja. Nah, ini kalau kita baca dari variabel ini. Nah, kemudian ada variabel intervening. Ya, intervening itu Anda lihat di sini ada hubungan ya antara prestasi akademik dengan kekayaan. Nah, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi kekayaan, yaitu karir. Ya, karir. Nah, di sini karir ini bisa menjadi variabel independen ya. Namun dia bisa juga menjadi intervening. Nah, posisi dia sebagai independen kadang-kadang kalau diuji itu kadang-kadang ada pengaruh, kadang-kadang tidak berpengaruh. Nah, ini gejala. Ya, kita lihat nih apakah ini sebagai intervening ya, intervening. Jadi sebelum orang mencapai kekayaan tadi, ini dilihat nih prestasinya, prestasi akademiknya, ya apakah
apakah mempengaruhi kekayaan dengan melalui karirnya dia. Nah, ini kalau membaca seperti itu. Jadi prestasi akademik akan berpengaruh terhadap kekayaan melalui karirnya dia. Nah, karir ini juga bisa menjadi variabel independen. Ya, variabel independen bisa. Nah, karir berpengaruh terhadap kekayaan. Ya, prestasi akademik berpengaruh terhadap kekayaan bisa. Tetapi karir kadang ini hasil dari penelitian tadi kalau kita uji itu bisa berpengaruh positif, kadang berpengaruh negatif. Nah, ini gejala untuk variabel intervening. Baik saudara, kita lanjut untuk desain pengukuran. Nah, ini ada 4 skala, skala Likert, skala Goodman, kemudian ada semantik diferensial dan skala rating. Skala Likert, ya skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap. Ya, ini contohnya nih pelayanan terhadap rumah sakit. Ini setuju, tidak setuju, ya, sangat setuju, tidak setuju, tidak ada pendapat atau netral ya. Kemudian tidak setuju, seandainya, nah ini ada skornya yang setuju, wah berarti 5, yang setuju nah 4, nah dan seterusnya seperti ini skor ya dari apa namanya skala Likert. Skala Likert itu biasanya dia diganjil ya, jumlahnya bisa 3, bisa 5, bisa 7 ya. Tapi kalau 3 nanti distribusi normalnya akan terganggu ya. Karena apa? Kadang nanti bisa menjadi distribusi yang menceng atau lancung ya, lancung ke kanan atau lancung ke kiri. Nah, sehingga diambil distribusi ini ada 5 tingkatan. Biasanya sih orang pakai 5 tingkatan pilihan. Karena apa? Nanti distribusi normalnya bisa bagus ya. Nah, tapi kalau 7 bisa, tapi nanti jawaban terlalu banyak ya. Orang membaca itu dia malah menjadi bias ya. Oke. Kemudian ada skala Goodman ya. Skala Goodman ini berrespon yang tegas antara dua alternatif. Misalnya ya, tidak, baik, buruk. Nah, ini ada 2 ya. Pernah, belum pernah. Punya, tidak punya. Nah, ini skala Goodman namanya. Kemudian ada skala semantik diferensial. Anda lihat nih semantik. Nah, ini ada di ujung-ujung dari, misalnya gini, ada pertanyaan tentang pelayanan rumah sakit. Di ujung yang kiri itu sangat buruk, yang ujung yang kanan sangat baik. Nilainya 1 sampai 5. Nah, ini Anda diminta untuk mengisi. Kira-kira di mana? Sampai seberapa? Nah, ini. Nah, atau kalau misalnya Anda ke Shopee misalnya, nah Anda bisa ngasih bintang tentang pelayanannya. Shopee tentang cara bagaimana jualnya cepat enggak. Wah, ini skala semantik diferensial ya ini. Jadi Anda diminta ngasih bintang ya. Antara bintang 1 sampai 5 kira-kira pelayanannya Shopee gimana kan gitu. Nah, ini misalnya bagus sekali ya, kasih bintang 5. Nah, atau Gojek gitu. Dia pakai skala semantik diferensial. Ya, ini semantik. Oke. Yang berikutnya ini skala rating. Nah, skala rating ini dari nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Nah, ini nilai sekarang. Dan nilai ini dia memiliki interval yang sama ya, rating ini ya. Rating itu sama dan selalu setelah 1 itu 2, setelah 2 itu 3 dan seterusnya itu rating ya. Nah, diurutkan namanya skala rating. Kemudian ada desain skala ya. Skala ini ada skala nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini ada garis ya membagi 2. Nah, kalau skala nominal dan ordinal ini kalau kita pakai SPSS ini kita ujinya dengan skala uji yang parametrik ya, pakai parametrik. Sekarang interval dan rasio ini kita menggunakan yang non parametrik ya. Nah, ini skala nominal contohnya ini dia memiliki 2 nilai kategori A, B. Nah, pria, wanita. Nah, gitu. Nilainya 1, 2. Nah, gitu. Ya, tidak. Nah, ini skala nominal. Ya, kemudian ordinal. Nah, ordinal ini ukuran yang digunakan untuk menyatakan peringkat, ya, tingkat. Ya. Misalnya Anda diminta memberikan penilaian terhadap mall. Ya. Nah, ini ada Sri Ratu, Moro, Matahari, ada Rita, super ekonomi. Nah, ini diurutkan. Yang peringkat 1 yang mana? Wah, Anda diminta diurutkan. Oh, Sri Ratu, Moro. Ini Anda diurutkan. Kasih peringkat. Tapi nah, peringkat ini dia tidak punya interval ya, interval yang jelas. Ya, jarak antara ini tidak jelas. Nah, skala ordinal ya.
Tidak jelasnya kenapa? Apa bedanya Sri Ratu dengan Moro? Matahari dengan matahari apa? Nah, kenapa kok tingkatnya 1, yang 1 3, yang 2. Nah, seperti ini sehingga tidak jelas peningkatan tingkatannya tadi. Sehingga ini dikatakan skala ordinal dan dia tidak mempunyai nilai 0 gitu loh. Nah, ada nggak peringkat 0? Nggak ada kan. Nah, ini skala ordinal. Nah, kemudian ada skala interval. Skala interval ini pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai peringkat. Ya, sudah jelas, ya peringkatnya sudah jelas, tapi tidak memiliki nilai 0. Misalnya gini, jam ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam 0 ada nggak? Nggak ada kan? Nah, jam 0 nggak ada. Anda lihat nih jam dinding itu atau jam ini, jam 00 lah, jam 00. Nilainya dia jam 00 jam 12 gitu ya. Dia tidak punya nilai 0. Jaraknya sama ya antara jam 1 dengan jam 2 itu 1 jam. Jam 2 dengan jam 3 ada sama kan? Nah, 1 jam kan. Jam 3 dengan jam 4 sama 1 jam. Nah, intervalnya sama, jelas. Tapi dia tidak memiliki nilai 0 ya. Oke, kemudian ada skala rasio. Nah, skala rasio jelas, tingkatannya jelas, intervalnya jelas, dan memiliki nilai 0. Nah, sehingga skala rasio dan skala interval ini kalau kita uji dengan SPSS itu dia bisa kita lakukan dengan uji yang uji statistik yang lain ya, misalnya skala parametrik ya. Parametrik itu kita uji dengan menggunakan regresi. Nah, regresi itu macam-macam ya, ada regresi OLS, regresi GLS, 2LLS, macam-macam regresi itu ya, banyak sekali. Nah, kemudian di sini ada suatu asumsi namanya asumsi klasik. Nah, ini skala rasio maupun interval ini bisa kita kita uji dengan asumsi klasik tadi sehingga kita bisa menguji dengan parametrik menggunakan SPSS apapun, pakai EVIUS, pakai AMOS, pakai SEM ya. Nah, ini. Nah, kemudian ringkasan tentang skala. Nah, ini Anda lihat ringkasannya ada kategori ya, peringkat ya, jarak ada yang tidak, ada yang. Nah, ini karena yang banyak ianya inilah yang paling bagus yang bisa digunakan dalam satu pengujian atau penelitian. Nah, sehingga kalau kita menggunakan skala nominal ya dalam penelitian ini regresinya bukan regresi berganda, tapi dia sudah pakai regresi logistik ya, asumsinya sudah beda lagi. Ya, ordinal juga sama ya, bisa pakai OLS, GLS ya. Ya, sehingga kenapa kalau kita paksakan pakai OLS bisa, pakai SPSS bisa, tapi nilai errornya akan semakin besar. Nah, itu saudara. Nah, baik, kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi pada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Ya, jadi gini, misalnya gini, konsep tentang motivasi. Anda cari definisi motivasi itu apa? Ya, definisi. Anda lihat dari buku atau Anda lihat dari jurnal, ya. Anda lihat bukunya, misal buku A mengatakan bahwa motivasi adalah semangat kerja dari seorang karyawan, misalnya gitu misalnya. Nah, dari situ dijelaskan konsep dari motivasi. Nah, dari konsep tadi turunlah ada petunjuk indikatornya apa, orang berkata motivasi, tidak termotivasi apa, kondisinya seperti apa. Nah, ini dari definisi operasional, saudara. Ya, definisi. Nah, definisi operasional ini definisinya digunakan untuk menjelaskan definisi dari suatu variabel. Ya, nah itu. Nah, yang kita gunakan dalam satu penelitian. Saya rasa cukup ya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi dari Pak Dwi cukup, saya rasa. Nanti ada pertanyaan silakan Anda chat di Sunan melalui forum diskusi. Ya, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.